Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduka ya Rabb, kama amartana an nahmadak, nusalli wa nusallimu ala habibina sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mi'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah, masih berikan nikmat pada kita semuanya, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ketakwaan. Semoga segala nikmat yang Allah berikan hari ini kepada kita semuanya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang selalu bersyukur, hamba-hamba Allah yang selalu menikmati setiap apapun jamuan yang diberikan Allah SWT. Apapun yang diberikan Allah SWT, kita mengucapkan wow, dahsyat, wow, keren. Baik itu mungkin membahagiakan kita hari ini ataupun tidak, tetap wow, dahsyat, dan wow, keren. Salat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Semoga Rasulullah berkenan menjadi kita satu di antara umatnya yang mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu rahimanallah, alhamdulillah kita bertemu kembali melanjutkan kajian kita di setiap hari Kamis pastinya. Semoga ayah bunda Bapak Ibu semuanya selalu mendapatkan cinta dan rahmat ya Allah, diberikan kesehatan, diberikan nikmat terbaik, dijadikan menjadi hamba Allah yang selalu sabar dan syukur. Karena sesungguhnya semuanya itu baik yang diberikan Allah ketika dapat musibah atau misalkan dapat sesuatu yang tidak kita suka, misalkan kita bersabar dan itu baik. Dan ketika diberikan nikmat dan kita bersyukur, gitu ya, dan itu pun baik. Semua yang diberikan Allah adalah baik. Apa yang diberikan hari ini. Jadi biasa kita mengatakan wow dahsyat, wow keren. Karena apa? Karena kita meyakini di balik semua bungkus permen itu ada permen manis yang Allah siapkan. Nah kalau kita maunya cuma permen manisnya saja dan kita nggak dapetin itu bungkusnya, kan kayaknya juga nggak afdol juga. Kok nggak ada bungkusnya ya? Kirimin permen kok nggak ada bungkusnya gitu ya. Bismillah ya. Apapun yang terjadi, kita ucapkan wow dahsyat, wow keren, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi kajian kita, kajian Magnet Rezeki. Saya masih menggunakan ini sebagai kurikulum utama, gitu ya. Jurus-jurus menggunakan Ustaz Nasrullah dalam sharing ilmunya. Sampai saat ini di dalam buku ini baru ada 40 jurus. Insya Allah nanti akan berkembang terus sampai 101 jurus. Masih ada 60 jurus lagi yang belum saya share di dalam bukunya. Baik, kita akan bahas tentang cara cepat dapat anak dan nanti kita akan bertadaburi bagaimana kisah Nabi Zakaria ketika Allah ternyata tunda dulu untuk mendapatkan anaknya, dan juga ada kisah tentang Nabi Ibrahim yang mana Allah titipkan omongan umur di dalam tafsir Ibnu Katsir ceritakan 86 tahun. Lahirlah anak pertama beliau yang bernama Ismail kecil. Umur belum lama, baru beberapa hari masih memerah wajah beliau gitu kan. Ternyata perintah selanjutnya datang, diminta Allah membawa Nabi Ibrahim ini, Nabi Ismail kecil, untuk berjalan dari Palestina menuju ke area selatan yang jauhnya luar biasa, nggak dekat. Ya ribuan kilometer dan jalan kaki. Gitu. Bahkan dalam kisahnya di dalam kalimatnya dijelaskan bahwa belum menggunakan rida, Ibunda Hajar menggunakan, kalau bahasa kita mungkin jarik gitu ya. Jarik itu kan yang panjang gitu ya. Jadi ketika berjalan menghilangkan jejak-jejak beliau dari kejaran Ibunda Hajar, Ibunda Sarah yang sedang cemburu saat itu. Maka jalan gitu ya, anak ini tunggu-tunggu. Sampai sana ditinggal dan disuruh kembali lagi ke Palestina. Tapi ini perintah Allah, bismillah gitu ya. Dan nanti akan ada momongan yang kedua, umur 95 tahun, punya momongan kedua namanya Nabiullah Ismail dan Astagfirullahaladzim, kok gak ingat ya. Yang kedua saudara beliau itu Yakub punya kakak namanya, ada yang tahu? Boleh chat di sini. Bisa saya hafal. Oh alam, astagfirullahaladzim. Nanti kalau ingat Nabi Ibrahim punya dua anak nabi yang sangat terkenal, astagfirullahaladzim, Ismail dan benar-benar gak ingat. Nanti insya Allah akan kembalikan. Baik dulu saya ini, perbanyak istighfar. Baik. Nah, dua anak ini dengan jarak yang jauh dan baru dapat ketika umur sangat-sangat sepuh gitu, sangat tua. Dan ini bagian dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu selalu mengatakan Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, ajarikanlah, berikan kepadaku anak-anak yang soleh. Baik, kita akan buka
dari cara cepat dapat anak, kalau dalam bukunya ada di halaman 151, silahkan dibuka halaman 151. Oke. Baik, sesungguhnya kita harus pahami dulu bahwa sesungguhnya ketika kita ingin mendapatkan rezeki, termasuk diantaranya adalah anak, gitu kan, kita harus memahami bahwa sesungguhnya hak prerogatif untuk memberikan anak ke laki-laki atau perempuan, ataupun diberikan 1, 2, 3, atau 4 misalkan, ataupun tidak diberikan sama sekali, itu semua adalah haknya Allah, hak prerogatif Allah. Kita nggak bisa gugat sama sekali. Ini saya nggak bisa, itu haknya Allah yang ngasih siapapun. Dan anak bagian dari ujian, nggak punya anak juga bagian dari ujian. Ketika waktu titipkan anak, apakah bisa mengajarnya dengan baik, itu bagian dari ujiannya. Ketika dia bisa mengajarnya dengan baik, maka itu juga akan menjadi baik. Tapi kalau tidak bisa mengajarnya dengan baik, maka bisa jadi itu adalah musibah sesungguhnya. Nggak punya momongan juga sama, sesungguhnya itu bagian dari ujian. Apakah dia tetap ridho dengan pemberian Allah SWT? Kalau misalkan ada diberikan anak, alhamdulillah, bersyukur. Atau diberikan anak ternyata dia nggak berharap banget punya anak gitu kan, tetap ridho nggak? Kalau nggak ridho, itu juga bagian dari musibah. Makanya hati-hati di sini, semuanya sama-sama ada ujiannya masing-masing. Ada ujian yang punya anak, ada ujian yang bisa jadi belum punya anak, belum punya momongan. Gitu ya, teman-teman. Jadi kita harus memahami nomor satu sebelumnya adalah bahwa sesungguhnya hak prerogatif milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kita nggak punya hak sama sekali di sini, semuanya adalah milik Allah. Gitu. Baik. Nih. Dan kedua, biasanya, kenapa kita diantaranya Ustaz Rasul menyampaikan bahwa sebenarnya anak di sini sangat lekat sekali dengan urusannya dengan rezeki di sini, yang mana di sini dijelaskan juga bahwa sesungguhnya anak dalam kalimat yang disampaikan oleh Nabi Zakaria nanti dalam doanya dengan ibunda Maryam, anak itu connecting dengan rezeki, bagian dari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan ketika kita berikan rezeki banyak ataupun sedikit, itu hak prerogatif Allah dan itu bagian dari rezeki. Maka cara cepat mendapatkan anak sama dengan cara cepat mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dia bagian dari rezeki? Ada sebuah kisah yang disampaikan Ustaz Nasrullah, yaitu curhatan salah satu jamaah menerima rezeki. Ketika dia kodaroh satu titik ketika menerima rezeki dan diberikan momongan. Maka setelah diberikan momongan ternyata kaget dipahamin kenapa polanya kok dia sekarang dapat momongan sebelum-sebelumnya tidak gitu kan. Ternyata memang sebelum-sebelumnya belum lepas, belum rela sama ini gimana, kalau ntar gak punya keturunan, ntar gak punya anak, ntar siapa yang ngerawat saya ketika tua, ntarnya ini, kegelisahan ini, kapan dia dapat momongan ya Allah. Semua kegelisahan ini, gitu ya, itu membuat kita seperti melumuri hati kita dengan jeruk nipis gitu. Maka ketika kita belum bisa lepas dengan jeruk nipis ini, ada kemungkinan kita tidak mudah untuk mendapatkan momongan. Maka feel free dulu, lepaskan semua, tawakal sama Allah, sabarkan semua, sandarkan sama Allah. Maka ada sebuah kisah paling menarik adalah tentang kisah Nabi Yakub. Ketika Allah uji beliau, ketika Allah uji Nabi Yakub ini, ayah dari Nabi Yusuf, sangat berharap dari anaknya ini yang bernama Yusuf, karena dalam masih kecil sudah bermimpi bahwa beliau akan melihat ada bulan, ada bintang yang akan bersujud pada beliau, menunjukkan beliau akan menjadi seorang nabi dan rasul gitu ya. Tapi ternyata kodar anaknya diharapkan ini ternyata hilang ketika masih kecil dan dikatakan beliau telah meninggal oleh saudara-saudaranya. Sedihnya luar biasa. Anak yang sangat diharapkan akan menjadi penerusnya ini ternyata hilang. Maka sepanjang hari beliau bersedih dan belum yakin bahwa beliau tidak meninggal gitu ya, Nabi Yusuf tidak meninggal. Karena yang disampaikan oleh anak-anaknya saudara-saudara Nabi Yusuf meninggal. Gitu. Maka dari kesedihan itu semakin Allah beliau pindahkan cintanya kepada adik dari Nabi Yusuf, adik kandung, itu Bunyamin. Sampai satu titik Bunyamin pun nanti akan mencari berarti karena terjadi kekeringan, beliau pun mencari gandum sampai ke Mesir dengan 1-2 siasat Nabi Yusuf bertemu dengan adiknya dan adiknya diminta untuk stay di Mesir, tapi tidak dibilang bahwa itu adalah Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf memenjarakan adiknya, bahasanya gitu dan strategi itu. Maka ketika terdengar kabar bahwa sebenarnya anakmu telah mencuri wahai Nabi Yakub, maka sedihnya pun memuncak. Ketika sedihnya memuncak sampai diceritakan dalam Al-Quran, ini detail diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf, itu sampai wabyad dan ainah. Matanya Nabi Yakub itu berubah menjadi putih. Benar-benar puncak dari sebuah kesedihan itu, nangis itu benar-benar kehilangan Nabi Yusuf udah puluhan tahun, itu udah sedihnya luar biasa. Ditambah dengan kehilangan anak tercinta yang lainnya, itu Bunyamin,
bertambah, puncaknya benar-benar memuncak. Dan disitulah Nabi Yakub berdoa. Qala ya Rabbi inni ashku basi wa husni ilallah. Aku sampaikan, aku laporkan, aku curhatkan semua huzni, kesedihanku gitu kan. Basi dan semua kegelisahanku, semua kesusahanku ilallah, pada Allah. Dipasrahkan benar-benar semuanya kepada Allah. Ya Allah, sudah. Aku gak berharap lagi, semua tergantung Engkau ya Allah. Nah, ketika itu tidak lama setelah kejadian itu, setelah pasrahan itu gitu ya, itu langsung tidak lama setelah itu Allah kirimkan Nabi Yusuf dengan Bunyamin satu paket. Maka setengah lama setelah itu anak-anaknya yang mengaku kesalahan mereka, Nabi Yusuf mengaku bahwa beliau ada seorang nabi, itu adalah dia adalah saudara dari mereka yang datang ke Mesir gitu kan, dan dibawakan baju gitu ya. Yang mana baju itu baru berjalan dari Mesir menuju ke Palestina, dari jauh belum ada Nabi Yusufnya. Ternyata Nabi Yakub mencium asam rihar Yusuf. Aku mencium baunya Yusuf. Takjub. Maka para ibu-ibunya, para istri mengatakan, ente telah kembali gila, katanya. Nggak ada Yusuf di sini. Maka tidak lama setelah itu ternyata anaknya datang membawa bajunya Nabi Yusuf. Ini loh yang kalian tidak tahu. Inilah ciuman indera yang diindrakan oleh seorang ayah yang sangat merindukan anaknya sampai mencium baunya Nabi Yusuf yang masih ribuan kilometer itu. Oh, Masya Allah. Nah, tapi menariknya adalah gini. Saya memahami satu hal. Ketika Nabi Yakub sebelumnya masih menahan diri, kangen sama Yusuf, gak ditemui namanya Nabi Yusuf. Sampai satu titik ketika Nabi Yakub itu pasrah, ya Allah, udah tawakal. Kalau sebelumnya terindu sama Nabi Yusuf, tapi pelampiasnya ke anaknya adiknya yang namanya Bunyamin, gitu kan. Jadi masuk sih, aduh Yusuf mana Yusuf gitu kan. Kegelisahan, kegundahan itu masih ada. Kalau bahasa Nasr masih ada jeruk nipisnya. Tapi ketika Bunyamin hilang juga, itu benar-benar puncak semuanya. Bahasa pelarian untuk rindu sayangnya kepada Yusuf itu biasa ke Bunyamin, sekarang hilang juga. Allah tahan itu. Ya kan dalam kisah itu diceritakan bahwa sesungguhnya ini loh, aku kasihan kata Bunyamin, aku kasihan dengan ayahku. Enggak, ini ada hikmah dari Allah SWT, ini perintah Allah. Mungkin dipahamin, kenapa? Oh ternyata gitu kan. Nabi Yakub sedang diajarkan Allah SWT, semua kembalikan kepada Allah. Ketika semua dikembalikan kepada Allah, ternyata Allah kembalikan semua kepada Nabi Yakub. Allah memberikan Yusuf, Allah memberikan Bunyamin, kedua anak tersayangnya itu. Maka poin penting di dalam ilmu wanita rezeki, dalam cara cepat dapat anak, itu sudah pasrahkan saja. Saya pernah merasakan ini, pernah 6 bulan pertama pernikahan kosong, wah ini gimana terlihat sebagainya gitu kan, deg-degan sebagainya. Qadarullah di bulan ke-6 isi. Nah disitu udah melipong, alhamdulillah. Sekarang alhamdulillah anak sudah 3 gitu. Baru 3, insya Allah akan bertambah lagi. Mohon doanya semuanya. Dan mohon doanya biar bisa mendidiknya dengan baik. Itu yang jauh lebih penting daripada satu memiliki anak. Yang jauh lebih penting setelah memiliki anak, gimana mendidik anak kita menjadi anak-anak ajaib, anak-anak yang dekat dengan Allah, anak-anak yang kenal dengan Allah. Nah, kembali kepada tema ini, yuk hilangkan kegelisahan, hilangkan kegalauan bahwa semuanya dari Allah itu semuanya adalah baik. Hari ini kok belum diberikan omongan baik, kalau misalkan sekarang diberikan omongan, insya Allah juga baik. Tergantung bagaimana kita mensikapinya. Maka kita akan berkenalan dulu. Para ibu khususnya, biasanya agak cukup tertekan di sini adalah ibunya, khususnya para ibu. Tolong para ibu lapangkan dada, lapangkan hati, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh ya, belum disapa-sapa tadi ya. Ya, tonton. Oke, ngerti semua lo. Oke, Jogja menyimak Ustaz. Siap. Insya Allah hari Sabtu saya akan ke Jogja bersama Ustaz Nasrullah sama Yahyan di sana, insya Allah ya. Jogja. Baik, dan baru Riau hadir, Sulawesi Selatan hadir. Baik, kembali ke sini. Ibu-ibu, ini kan banyak ibunya ya, insya Allah ya. Saya belum bisa ngeliatin, internet saya lagi agak cukup down, jadi lagi turun, jadi nggak kelihatan chatnya, agak kelihatan sedikit aja bro. Baik, semoga hajat punya anak kedua cepat terkabul, amin ya robbal alamin. Kita doakan bersama. Dan salah satu di antara cara tercepat mendapatkan anak adalah minta doa malaikat. Bagaimana cara minta doa malaikat itu? Misalkan di antara bapak ibu yang berdoa di sini, maka kita doakan, ya semoga ibu ya Allah amin, semoga Allah kabulkan hajat ibu. Pengen punya putra putri ya, semoga Allah berikan putra putri itu. Jadi bukan doain fokus pada diri, tapi doain orang lain. Dan disitulah malaikat akan mengatakan amin, amin.
Jadi ketika kita doa sesuatu dan dengan gaib gitu ya, itu hadisnya kan sahih sekali gitu ya. Ketika kita mendoakan orang lain, maka ada malaikat yang mendoakan kita. Amin. Wa anta mislah. Amin. Semoga Allah ijabah doa-doamu itu dan engkau mendapatkan hal yang sama. Bahwa sebelum kita mendoakan orang lain ya doa kita yang banyak dosanya, banyak khilafnya, perisai rezekinya tebel banget gitu ya. Yang bisa dikabul bisa enggak gitu. Tapi yang doain malaikat tuh spesial sekali. Kita doain orang lain dengan kita sebagai pendosa gitu kan. Terus kita didoakan malaikat dengan doa yang sama tadi. Yang doain siapa? Malaikat. Oh, Masya Allah. LOP, lunas amanah. Amin ya robbal alamin. Gitu ya. Kita doakan Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah angkat derajatnya. Allah berikan nikmat yang terbaik. Baik. Bapak Ibu, khususnya para ibu-ibu harus memahami. Ada 4 pimpinan ahli surga. Siapa mereka? Saya udah hafal ya. Sering saya ulang-ulang di dalam kajian sirah. 1. Ibunda Asia, istri Fir'aun. 2. Ibunda Maryam yang tidak bersuami. Saya sering sampaikan itu di jodoh yang terbaik sebelumnya, atau misalkan mendapatkan jodoh yang terbaik. Bahwa sesungguhnya ketika ingin mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah tidak harus memiliki suami. Poin penting dalam jodoh, dalam kemuliaan itu adalah diri pribadi, ketakwaan pribadi. Hanya kalau misalkan memiliki pasangan, maka akan ya nikmatin bahwa itu bagian dari sunnahnya Rasulullah. Tapi kalau misalkan Gudaroh belum memiliki pasangan, sudah ikhtiar maksimal, itu tidak satu-satunya, oh berarti saya akan menjadi orang hina, tidak. Gitu ya. Ada orang pimpinan ahli surga yang tidak memiliki suami. Dan nanti dalam riwayat ini, siapa suami beliau? Suami beliau adalah manusia terbaik, itu baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga ada Ibunda Khadijah. Ini sebagai suri tauladan dan hampir semua akhwat ibu-ibu gitu ya, ingin sekali kita keluarganya seperti keluarga Ibunda Khadijah, mendapatkan suami seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keluarga bahagia gitu ya, dan dua keluarga pejuang. Dan terakhir ada Ibunda Fatimah. Nah, di antara kisah-kisah 4 orang ahli surga ini, pimpinan ahli surga, para akhwat pimpinan ahli surga, yang ingin saya bahas adalah tentang Ibunda Asia, istri dari Fir'aun. Suaminya naudzubillah banget gitu ya. Bahkan ketika kita mengucapkan Fir'aun, ditambahkan di belakangnya Fir'aun la'natullah alaih. Fir'aun laknat Allah kepada dirinya gitu kan. Nah, di sini gitu kita pelajari bahwa ternyata Ibunda Asia ternyata beliau tidak memiliki momongan. Kalau tadi contohkan ada satu di antara 4 itu yang tidak memiliki suami gitu kan. Nah, ini punya suaminya naudzubillah banget gitu. Terus kedua tidak memiliki momongan. Maka apa yang dilakukan beliau ternyata bisa menjadi ahli surga dan pimpinan ahli surga. Beliau ngomong atau beliau merawat anak orang lain. Siapa anak orang lain itu? Itu adalah Nabi Musa. Maka bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan kita belum hari ini belum menjadi momongan, bisa kok kita ngerawatin anak orang lain. Kalau bahasa Ustaz Nasrul belum memiliki momongan laki-laki, maka sekarang alhamdulillah belum memiliki momongan laki-laki sebanyak 70 orang para santri ikhwan setengah Al-Quran gitu ya. Biasa dahsyat. Maka di sini loh yuk kita ketika nggak punya omongan, salah satu di antaranya kita menjadi orang tua bagi anak orang lain. Ketika ketemu mereka kita doain gitu ya, ketika ketemu anak-anak orang lain kita sangat care, peduli dengan mereka. Atau misalkan ada lembaga-lembaga yang mengadakan wali asuh gitu, misalkan di pesantren sini kan banyak anak-anak yatim, doa apa, yuk Ustaz saya mau ikutan dong menjadi wali asuh bagi para santri-santri di pesantren Rozikin, bisa gitu. Maka kalaupun misalkan nggak bisa ngomong secara langsung, merawat secara langsung, yuk minimal kita membiayai pendidikan mereka, ikut memelihara mereka, semoga nanti ketika dia menjadi seorang ulama besar, menjadi seorang kiai di tempatnya, maka ada amal jariah terus mengalir bagi para wali-wali asuhnya. Tersebabkan salah satunya diantaranya adalah sebab wasilah ibu bersedekah kepada anak-anak itu, mereka pendidikannya bisa berlanjut dan menjadi orang yang sangat bermanfaat bagi umatnya, gitu kan. Maka setiap kebaikan yang mengalir dari si anak tadi, ada kebaikan juga yang mengalir bagi bapak ibu yang jadi pengasuhnya dahulu, gitu. Nah, di sini kita harus memahami satu, pertama tenangkan hati dulu bahwa segi kemuliaan, kegundahan kita tidak perlu diletakkan pada anak. Kalau ada anak, alhamdulillah. Belum ada anak juga, alhamdulillah. Semuanya sama-sama alhamdulillah. Wow, dahsyat. Kenapa? Ngambil sunnah di antara. Kalaupun misalkan kita diberikan momongan, gitu, anak-anak terbaik, maka yuk kita sunnah ngikutin siapa? Bunda Khadijah. Oh, punya anak, bagaimana didik anak-anak yang baik? Agar memiliki putri yang solehahnya seperti solehahnya Fatimah Zahra. Bahwa di sini ada yang sekeluarga, ada ibu dan anak yang menjadi pimpinan ahli surga. Ibunda Khadijah dengan
Ibunda Fatimah gitu ya. Itu kan ibu dengan anak. Masya Allah, solehah luar biasa, berkumpul di surga bersama, nggak cuma di surga, tapi pimpinan ahli surga gitu. Maka poin di sini, ketika kita diberikan anak, alhamdulillah, nggak juga sama. Kalau misalkan belum, ya alhamdulillah. Nah, ketika kita udah memplongkan, sudah ikhlaskan, sudah bahasanya tadi ceritakan juga oleh jamaah salah satu jamaah rezeki, gitu ya. Ternyata ketika udah mengikhlaskan, Allah bukakan itu. Ada hormon yang membuat kita semakin adrenalin kita naik gitu. Hormon itu yang membuat itu karena kita gelisah, karena kita panik, karena itu sebagainya gitu kan. Kegundahan, kegulahan itu kan seperti jeruk nipis yang kita tetesin ke dalam hati kita yang membuat kita nggak mudah bertemu dengan rezekinya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika nggak mudah dapetin itu, gitu ya, salah satunya yang nggak mudah kita dapatkan adalah anak. Gitu. Maka yuk pelongkan dulu, pasrahkan semua kepada Allah. Gitu. Nah ini sambil nanti kalau ada pertanyaan yang perlu kita diskusikan, silahkan kita diskusikan di sini ya. Maka salah satunya diantaranya diceritakan kisah tentang Nabi Zakaria. Ketika Zakaria nggak punya anak, maka belum merawat anak orang, yaitu ponakan beliau. Siapa itu? Bunda Maryam. Dirawat, gitu kan. Maryam kan sebagai anak yatim dari Imran, yang masih saudara dengan Nabi Zakaria, gitu. Maka dirawat, gitu. Nah, pas ngerawat itu diletakkanlah di bahasa Kolita masjidnya gitu ya, menjadi markot masjid, disiapkan rumah khusus, tempat khusus, kamar khusus. Ternyata ketika masuk sana gitu kan, Nabi Zakaria kaget, kok kamu dapat makanan-makanan ini, nikmat ini, ada buah-buahan terbaik. Yang mana buah-buahan ini enggak buah-buahan dari daerah sini. Dan juga ini bukan musimnya gitu. Ya misalkan hari kalau dapetin durian kan jarang-jarang, masih belum musimnya. Ntar lagi baru ada musim durian gitu. Ya kok udah ada semuanya gitu. Kalau sekarang kan lagi banyak rambutan, di mana kalau misalkan ada rambutan itu biasa aja gitu ya. Tapi kalau misalkan sekarang bukan musim duku misalkan, ternyata duku melimpah itu kita Bunda Maryam itu dapat duku yang banyak sekali gitu ya. Maka lu kok dapat duku-duku yang masih ranum, yang masih segar gitu. Dari mana ini kan? Maka dikatakan ini dari Tuhanku gitu. Oh gitu ya. Hadza min fadli rabbi, ini adalah dari agungan Allah Subhanahu wa taala. Oh kalau gitu ya Allah, ternyata ya Allah Engkau bisa hadirkan buah-buah ini. Gue juga pasti akan mampu menghadirkan putra untuk diriku. Maka berdoa, berdoa, berdoa. Nah, poin besar ini di dalam kajian lingkungan rezeki adalah, yuk kita masuk dulu ke mihrab agar Allah berikan rezeki secara ajab itu kepada Ibunda Maryam, kalau kita ya untuk diri kita sendiri. Mihrab dalam lingkungan rezeki apa? Itu positifkan semua hati kita, positive thinking. Positive thinking, positive feeling, positive motivation. Tiga-tiganya harus sama-sama positif. Semuanya ketika udah positif sama Allah, ya Allah berikan anak, alhamdulillah. Gue sekarang belum berikan anak momongan juga alhamdulillah, sudah positif. Nggak ada kata negatif di situ, semuanya positif, semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah positif itu, maka siap-siap tunggulah di situ nanti ada keajaiban yang kirimkan gitu. Pokoknya pelongkan dulu, pasrahkan semua kepada Allah. Kalau sudah saya positif kok belum dikirim-kirimin, itu masih negatif. Masih ngerengek sama Allah. Allah mau nggak kirimin sih, itu masih negatif. Kalau sudah positif, sudah saya ridho. Dan pelong. Pelongkan aja dulu. Sampai titik benar-benar lepas plong gitu ya. Bahasa kalau kayak Nabi Yusuf, Nabi Musa gitu, kayak dikejar di belakang ada pasukan Fir'aun. Bawa bala bantuan, bawa pasukan yang banyak, kalau perang confirm pasti kalah. Kenapa? Nabi Musa hanya membawa beberapa orang, puluhan orang, yang mana orang itu juga tidak bawa pedang gitu kan, jumlah mereka sedikit, di depannya ada samudera, di depannya ada lautan, di belakangnya ada pasukan. Nah disitulah Nabi Musa nggak tahu harus kemana gitu kan, dia udah nungguin, Musa kita kemana? Orang ayatnya panik semuanya gitu kan. Maka ada perintah selanjutnya ketika benar-benar sudah titik terakhir, gitu kan. Di situ nanti keajaiban itu akan hadir. Maka ada perintah, pentungin itu kayu, bawa tongkat, tetung, terbelah lautan, susurin. Masya Allah, keajaiban hadir di sana gitu. Atau misalkan contoh dengan Nabi Ibrahim ketika beliau berawah dengan Namrud gitu ya, tanpa ujungnya nanti pukulin semua patung-patung itu. Nah di puncaknya, dari puncak itu semuanya Namrud membakar Nabi Ibrahim. Nah ketika mau dilemparkan dengan manjanik itu dilempar, wih gitu kan, waduh gitu. Nabi Ibrahim cukup mengatakan enggak, ini bukan Nabi nih gitu kan, dia penyerah gitu, maka dia nggak akan dibakar. Tapi di puncak itu semuanya adalah beliau mengatakan ketika dilemparkan dengan manjanik itu ketapel besar, wing gitu kan,
Kalau bisa biasanya nonton film kolosal kan kelihatan tuh manjanik-manjanik gitu ya. Kenapa Namrud juga menarik di dalam kisah itu, kan pengen bakar Nabi Ibrahim ya. Tapi Nabi Ibrahim masih di luar, nyariin dulu api yang besar, ayat itu datang semua, ternyata apinya sangat besar, bingung. Ini cara ngelempari, naruhnya gimana, ini api udah gede banget, jarak 200 meter juga udah panas banget. Maka barulah iblis turun tangan, ini dibuatin sama iblis, buatin ketapel. Sampai diriwayatkan itu, apinya itu padam ya setelah 50 hari ya, 40 hari atau 50 hari. Dalam tafsir Kasir antara 40 sampai 50 hari. Selalu diketapelkan, ping, gitu kan. Dan doa yang sangat terkenal dari Nabi Ibrahim ketika di udara ini lagi terbang ini, hasbi Allah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi, cukup bagiku Allah ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung. Sudah. Ini doa itu benar-benar pasrahan yang tertinggi ketika baru ditapelkan. Di situ keajaiban hadir. Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau bar dan dingin, wasalaman dan menyelamatkan terhadap siapa? Ibrahim. Gitu. Maka penting bagi kita, yuk pasrahkan dulu, netralkan dulu dan husnudon sama Allah. Kalau pengen dapat keajaiban itu, rasanya, yuk husnudon tertinggi kepada Allah. Ustaz, saya husnudon nih seminggu, kok belum ada juga? Belum. Kalau kita masih mikir-mikir, datang ke sini dari Allah gitu kan, masih belum positif. Mungkin lisan kita katakan itu positif, tapi hati kita masih bilang negatif. Kayak biasanya gitu kan kita bilang, soal ini misalkan gitu, besok insya Allah lunas utangnya, lunas utang, lunas amanah, lunas amanah. Cuma hati kita bilang, mungkin gak sih ya, mungkin gak sih ya, mungkin gak sih ya. Ya gak mungkin. Maka ucapan antara hati dengan lisan, semua connect menjadi satu. Salah satunya di antara itu ada pengalaman, gak mungkin bisa meyakini satu hal itu, karena kalau gak ada pengalaman yang mengatakan bahwa ada track record pertama gitu ya. Ya Nabi Ibrahim itu emang nggak tahu kalau misalkan api panas, tahu, yakin banget, yakin gitu kan. Perlu dicoba nggak perlu, udah yakin banget. Tapi pengalaman dengan Allah selalu melindungi beliau, jagain beliau, itu yang membuat beliau yakin, benar-benar yakin, hakul yakin. Sampai nanti ada kisah kan obrolan antara Nabi Ibrahim dengan Allah, ya Allah gimana gue hidupkan mati gitu. Apakah kita nggak yakin Anda bisa ngidupin? Ya yakin sih ya Allah, cuman lihat ma'inna qalbi agar hatiku lebih itminan ya Allah. Ya sudah kata Allah, dia suruh perintahin, ya udah nanti potong tuh ada burung ya, potong yang jadi 4. Oke siap ya Allah, potong. Sekarang pindahin ya, satu ke sono, satu ke sono. Pentarin semuanya. Sekarang panggil tuh burung. Datang burungnya. Hidup kan? Hidup. Yakin? Yakin ya Allah. Nah keyakinan ini tentang keajaiban ini bisa kita rasakan dulu dari awal-awal gitu ya Allah. Yakin nggak sih terus gitu ada gitu kan? Saya yakin banget gitu. Ketika harus bayar perpanjangan kontrak dari rumahnya di bulan Desember, ada ya. Ini bayar dari mana ini uangnya gitu kan? Belasan juta lagi gitu kan, tabungan udah nggak ada juga, ada kebutuhan yang lain sebagainya gitu kan. Nah kayak, aduh gitu kan, karena mikir gitu, Masya Allah gitu kan. Ternyata di situ Allah kirimkan bala bantuannya. Ternyata dapat kiriman sampai 25 juta. Ini surplus ya Allah. Ya alhamdulillah bisa sekalian beli lemarinya, beli kasurnya gitu. Masya Allah. Maka kita olah dengan keajaiban-keajaiban yang sekitar kita. Kita miskinalkan dari hal yang kecil. Kayak testimoni Bapak Ibu semua itu yang di-upload oleh Ustaz Nasrullah gitu kan, keajaiban-keajaiban itu. Karena keajaiban kecil banget loh. Kecil. Kecil dalam artian ya nominal bisa jadi gitu ya. Ya hal-hal yang mungkin bisa jadi bagi sebagian sangat-sangat sepele. Misalkan, Ustaz saya pengen banget makan tempe gitu kan. Tempe misalkan tempe goreng gitu yang dari Jogja terus Ustaz enak. Tapi alhamdulillah yang Ustaz tadi maghrib ada tetangga ngetok ini Bu saya dapat gorengan gitu kan dari tetangga, ada yang pulang dari Jogja nih berbagi banyak tempenya, ini Bu silakan. Ya ajaib banget gitu. Nah keajaiban hal-hal yang kecil begini syukurin dulu, nanti akan titip keajaiban yang besar-besar. Karena semua sebenarnya besar dan kecil itu kan pandangan kita kan, di pandangan Allah semuanya kecil gitu. Maka tempe sama Alfansa atau pesawat pun ya masih sangat kecil di mata Allah. Maka yakinlah semuanya bahwa sebenarnya Allah mampu untuk menghadirkan semuanya. Maka yuk perbanyak kesuburan sama Allah, hilangkan jeruk nipisnya, keadaan dalam hati tolong diangkat semua. Ketika sudah diangkat semuanya, insya Allah nanti hati kita akan semakin cerah, rezeki kita dibuka gitu kan. Siap-siap rezeki yang melimpah, keajaiban itu akan hadir. Kedua, kita memperbanyak doa. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
Ini salah satu doa Nabiullah Zakaria dalam surat Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbi Tuhanku habli anugerahkan pada diriku dzurriyyatan dari si min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah. Anak keturunan yang baik. Kalau doanya Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ini salah satu doa yang sangat-sangat menjadi favorit bagi saya dulu. Sekarang juga sama. Bahkan sebelum menikah, ini salah satu doa yang favorit, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Ustaz, saya belum nikah nih, bisa doa itu juga? Iya, persiapan. Nanti kalau udah nikah, udah langsung disiapin momongannya gitu ya. Sudah dimudahkan tuh. Dan kedua doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Itu semoga menjadi zikir dan doa dalam keseharian kita. Dan ketiga doa surat Anbiya ini salah satu di antara doanya doa Nabi Ibrahim, Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni, Rabbi ya Tuhanku, la tadharni, jangan tinggalkan aku fardan sendirian. Wa anta khairul warisin, dan engkau sebaik-baik pemberian pewaris. Engkau lah ahli warisan yang terbaik. Maka dua-dua ini saat ujabahkan dilantunkan dengan husnul terbaik pada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sunudon ya Allah, sunudon ya Allah. Ya Allah, umur saya misalkan 40 belum punya anak, bismillah ya Allah. Masih ada yang lebih tua daripada saya dan kau belum berikan momongan. Siapa itu? Nabi Ibrahim, 86 tahun ya Allah. Saya masih jauh ya Allah. Engkau masih mampu, pasti akan mampu untuk berikan momongan. Ya, sabar dan berserah diri, pasrahkan semua kepada Allah. Nah, langkah-langkahnya bisa dilakukan adalah tadi. Pertama yang dilakukan adalah kita di ujung. Pertama, netralkan hati dulu, jangan sampai ada di situ periksa rezekinya yaitu seperti jeruk nipis sebagainya. Maka bersihkan hati. Kegundahan, kegalauan sebagainya, ya Allah belum punya hubungan nih sebagainya. Oke, Ali Imran ayat berapa doanya? Ali Imran Ali Imran Ali Imran ayat 38 Ibu. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ali Imran ayat 38. Ya, benar kata Zakaria Rabbah. Disitulah Nabi Zakaria berdoa kepada Tuhannya. Qala rabbi habli ya Allah, anugerahkan kepada diriku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan, keturunan thayyibah yang baik. Innaka sami'ud du'a. Engkau Maha mendengar ya Allah. Ini usul terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imran ayat 38. Itu sering-sering didoakan, dibacakan untuk bahasanya apa ya? Ya menyebut energi negatif, energi positif ke dalam hati kita, energi berlian yang terbaik. Gitu. Pertama, yuk netralkan hati dulu, bersihkan hati, jangan sampai ada di situ jeruk nipis. Yang kedua, setelah netralkan positif thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, jadikan hati kita menjadi mihrab, tempat sujud, sujudkan hati kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala, semua tawakalkan pada Allah. Dan ketiga, perbanyak doa. Salah satu di antara doanya Nabi Ibrahim. Ini Nabi Ibrahim dalam surat Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim ada dalam surat As-Saffat ayat 100. Surat As-Saffat ayat 100 boleh catat. Surat As-Saffat ayat 100 atau surat Al-Imran ayat 38. Kalau yang As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas sholihin doa Nabi Ibrahim. Dan nanti masyarakat sebagai Abdul Anbiya, bapaknya para nabi. Siapa yang tidak bangga punya anak yang soleh-soleh, dimana nanti penutup dari kesolehan itu adalah seorang nabi yang sangat disayang Allah SWT, paling dicintai itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terus langkah-langkah selanjutnya yang bisa dilakukan adalah doakan dengan tulus, kita berdoa terus sama Allah dengan tulus. Kedua, doakan orang lain juga, mulai dengan mendoakan orang lain. Ya Allah, dia juga belum punya anak, ya Allah, tolong berikan dia anak yang terbaik. Maka doakan orang lain itulah, karena doa orang lain di sana tertitipkan di situ ada doa para malaikat. Ketiga, sayangin orang-orang sekitar kita, gitu ya, orang sekitar permen, es krim, mereka kira-kira sukain gorengan atau apa gitu ya. Hal yang baik diberikan pada anak-anak itu, bisa jadi di situ maksudnya orang baik banget ya, gitu. Maka doa mereka kan bisa jadi yang jadi salah satu doa yang sangat mustajab untuk kita. Maka terakhir sering-seringlah berdoa dengan doa yang tadi saya sampaikan. Rasulullah itu doa-doa yang tadi barusan disampaikan.
Dan keempat, banyak bersyukur. Rabbi auzi'ni an asykura ni'mataka allati an'amta 'alayya di surat Al-Ahqaf. Syukuri semua yang ada. Saat ya Allah semua ini udah punya, saat mobil, rumah, haji, umroh, itu semua nih udah punya gitu kan. Cuman saya yang belum punya anak gitu kan. Nah, makanya salah satu di antara cara untuk mendapatkannya adalah syukurin dulu ya. Alhamdulillah saya udah berangkat haji. Alhamdulillah saya hari ini bisa bernapas dulu ya. Alhamdulillah, bahkan syukur setiap ibadah kita. Dan itu harusnya lebih baik. Ya, Alhamdulillah tadi sore saya sholat asar berjamaah. Alhamdulillah ya Allah khusyuk. Ya Alhamdulillah setelah itu saya tilawah. Alhamdulillah saya selalu pikir. Tambahkan yang lain. Salah satunya adalah bisa jadi yang diberikan nanti adalah nikmat memiliki putra atau putrinya yang terbaik. Maka sebagai penutupnya di sini bisa jadi kalau misalkan hari ini Allah belum berikan kita anak, mungkin kita akan mengikuti jalannya yang dibawa Ibunda Asia. Ibunda Asia ya sudah nikmati aja dulu. Jadi jalan-jalannya Nabi Ibrahim gitu ya, kita belum diberikan anak, emang masih tahan dulu, pengen liatin ring apa namanya doa-doa kita, semua galau bahasanya Pak, curhatan kita kepada Allah tuh sayang kepada kita gitu, dan Allah tuh senang ketika dengerin kita merintih, dengerin kita bermunajat pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu kan. Makanya sampai Nabi Ibrahim berdoa terus tuh 80 tahun, dan sampai selesainya juga masih berdoa terus, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Tapi kalau misalkan masih belum, gitu kan, maka itulah jalannya Bunda Aisyah. Bunda Aisyah, kalau misalkan belum bisa memiliki momongan, ya kita ambil jalan beliau, yaitu mendidik atau kita berusaha namanya atau namanya siapa saja. Yang penting semoga kalaupun misalkan dari keturunan gitu ya, belum dipilih keturunan, ada keturunan yang lain yang bisa kita bantu mereka, kita asuh mereka menjadi anak-anak yang terbaik. Allahu a'lam bishawab. Baik, ini kita diskusi. Ada beberapa chat yang sudah masuk. Nah, baik, hadir, Samarinda hadir, Ustaz Pari-Pari, Masya Allah. Ustaz Nasrullah ini ya. Tirto Mulya Wonogiri, bakso Wonogiri. Saya cinta bakso. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Punya anak lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Tadi ada chatnya. Oke. Sebentar. Oke. Dan bagaimana hukumnya dengan keponakan laki-laki yang kadang menginap di rumah kita masih kecil, tapi kalau udah sunat dan ikut tidur bareng walau beda ranjang. Oke, anak laki-laki anak ponakan laki-laki yang kadang menginap. Kalau ponakannya dari jalurnya ibu, itu masih dia masuk mahram, nggak apa-apa. Misalkan ibu punya kakak atau punya adik gitu ya, ibu nih ya, ponakannya laki-laki. Gitu kan. Maka kita juga tantenya beliau gitu kan, maka itu masih mahram, nggak apa-apa gitu. Maksudnya kalau misalnya di rumah ya dia salah berobatin dalam syafi'i gitu ya, salaman nggak batalin. Tapi kalau misalkan ponakan itu dari suami, misalkan suami punya kakak atau punya adik gitu, dan punya anak kan ponakan jalur luar, maka dia tidak menjadi mahram bagi kita, masih kerabat sih kerabat ya, tapi bukan jalur yang menjadi mahram kita. Nah, kalau masih di rumah gitu, ini masih kecil, insya Allah nggak apa-apa ya, karena dia masih belum balik. Tapi kalau udah balik nanti bisa mungkin itu ya ada pembatasan. Anak-anak harus paham ini ada batasan-batasannya. Kalau kita punya anak-anak, misalkan dia laki-laki atau kita punya anak perempuan gitu kan, harus tetap jaga itu. Harus bisa di yes, bisa mungkin harus ada penyekatan. Mereka harus paham ini ada batasannya. Mereka kalau misalkan tidur, misalkan mau nginep, harus punya kamar sendiri, nggak boleh bergabung. Dan nanti pun anak-anak kita dikasih tahu, misalkan anak kita perempuan dan balita itu walaupun kerabat, tapi dia bukan mahram kita, pakai ya kerudungnya. Misalkan saya nih dari kakak ipar kan banyak yang ponakan-ponakan yang perempuan, tapi dari jalur istri saya gitu kan. Kalau dari jalur saya punya kakak satu, anaknya laki-laki juga dan satu doang gitu. Baru sementara ini satu.
mohon doanya semoga Allah tambahkan. Nah, dari jalur istri saya, ponakan itu istri kan banyak gitu ya, kakaknya yang pertama adiknya Ustaz Naswar itu, ketika mereka masih belum balik, masih kecil-kecil SD gitu, nah saya salaman, udah ketika udah SMP sudah kami gitu kan, udah saya udah balik gitu ya, itu maka berjarak. Kenapa? Dia ponakan bagi saya, tapi kan jalur istri, kan jalur saya. Nah ini harus bisa. Oke, halo, sudah nyambung lagi ya? Cek, you are in broadcast. Baik, itu ya Bapak Ibu tadi. Mohon maaf sinyalnya mendadak dahsyat, luar biasa, hilang. Oke, tadi pertanyaan satu lagi hilang, nggak kebaca. Kalau ada lagi boleh dichatkan. Saya belajar ilmunya, nyambung Cilengsi hadir. Pak Junaidi, nanti pesantren baru kita akan melewati Cilengsi. Halo dan salam. Insya Allah mungkin sekitar 2-3 tahun lagi kita akan pindah ke Desa Manat Rezeki yang ada di Tirta Sari ya. Kalau dari Depok tuh biasanya ngelewati Cilengsi. Oke. Baik. Nih, saya reconnecting baru, makanya jadi apa namanya chat-chat yang sebelumnya tak nampak lagi. Baik, ada apa lagi yang didiskusikan? Semoga Allah mudahkan, punya momongan terbaik, anak-anak terbaik, jadi punya anak satu ujian, gak punya anak juga bagian ujian, sama-sama semuanya ujian. Jadi apapun yang mau berikan hari ini ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya bismillah aja, nikmatin semuanya. Saya punya anak 3, alhamdulillah ujian juga, ujian kesabaran, anak-anak yang ganteng-ganteng itu. Sehari bisa ganti baju sampai 7-8 kali karena nyemplung ke empang gitu ya, depan rumah itu ada kolam ikan. Plung, plung, plung. Baru dimandiin 5 menit balik lagi. Allah. Baik, sinyal keren banget Ustaz. Ya, sama. Baik, oh ternyata udah 17-18, sini masih cerah sekali. Mungkin cukup ya. Semoga ada input yang bisa dimanfaatkan. Oh, pekan depan kita akan belajar tentang detox resep di jurus ke-21 dari buku Ustaz Nasrullah. Oh iya, tadi 38 dan yang kedua di surat As-Saffat itu di ayat 100. Ali Imran 38 qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Itu doa Nabiullah Zakaria yang sudah sepuh beliau. Sampai nanya lagi, "Oh, ini udah sepuh nih, masa punya momongan?" Iya, masih punya momongan gitu. Kedua, doanya Nabi Ibrahim yang spesial gitu kan. Rabbi habli minas sholihin. Dua anak-anak beliau itu sama-sama menjadi anak-anak yang keren. Kalau Nabi Ibrahim anaknya kan turunannya banyak tuh. Masya Allah gitu kan, orang-orang soleh dan pimpinan ahli-ahli surga. Bahwa mereka adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Zakaria punya anak yang spesial, tidak pernah ada orang sebelumnya yang bernama seperti namanya Yahya. Yang nanti akan menjadi nabi juga, ya Yahya khudil kita bagi kuah. Insya Allah. Wah, Bisop, wow, keren. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan. Ya, Bu Rahmiatun, semoga sudah tercatat. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga Allah titipkan kita momongan terbaik dan jadilah jadi kalau Allah sudah nitipkan anak, berarti titipan itu adalah kewajiban ibu untuk menjaganya, Bapak Ibu semuanya, untuk menjaga anak-anak kita, mendidik mereka semuanya menjadi anak-anak yang terbaik. Kalau belum diberikan omongan sampai saat ini, maka diminta adalah kesabaran dan tawakal terbaik, selalu husnudzon sama Allah. Itu saja mungkin sampaikan, semoga ada manfaatnya gitu dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu sama dan terhubung. Assalamualaikum.